Nah, berita sekarang saya sedang berada di ini adalah tempat untuk menanam hidroponik tadi. Nah, inilah yang saya cabut tadi. Ingat, ini akarnya yang menempel di rock wall tadi. Jadi rock wall ini kalau saya perhatikan sih lebih mirip seperti gabus atau busa ya, Mas. Betul ya. Nah, akarnya ini, nah ini dia. Nih, akarnya ini menggantung di sini. Nanti kita akan taruh di sini. Nah, di sini nanti akan ada airnya. Kemudian kita nanti akan cabut lagi. Nah ini, jadi memang ada banyak, ini ada namanya sendiri katanya ya. Iya. Ada namanya setiap masing-masing. Namanya Samsul, Arifin, jadi bukan ya? Mas Penta, ini tolong dong jelasin Mas Penta. Ini bagaimana maksudnya? Baik, jadi rak mini ini adalah salah satu sistem hidroponik yang dipakai adalah namanya NFT, di mana artinya nutrien film teknik. Jadi nutrisi yang dilarutkan di dalam air kemudian disirkulasi setebal film, makanya disebut namanya NFT, sehingga tipis saja. Jadi konsepnya seperti ini. Itu yang di bawah, yang hijau itu adalah bak airnya, tandon airnya. Ini pemirsa, hijau ini adalah tandon airnya. Betul. Jadi di tandon air itu kita isi nutrisi dan air yang dilarutkan. Kemudian nanti di situ ada pompa. Jadi pompa itu nanti, pompa filter kecil, itu nanti akan memompa air naik ke atas, kemudian kita distribusi di selang-selang ini. Nah makanya di sini ini ada keran-keran untuk pengaturan aliran. Jadi dengan aliran 2 liter per menit, nah kita setting supaya ini terus mengalir, kemudian coba dilihat. Jadi talang-talang ini ada kemiringan ke sana Mas Rio. Oh iya, betul. Yang sebelah ujung sana, lebih dari tinggi. ujungnya Mas Penta ke ujung saya, itu lebih turun ke ujung saya. Betul ya? Betul, iya. Jadi memang Nah, dengan gravity flow dia akan mengalir ke sana, kemudian ditampung di talang pipa penampungan. Terus dikembalikan lagi secara gravity ke baknya. Berarti naik dari sebelah sana, pemirsa, naik sebelah sana. Nah, kemudian karena gravitasnya turun, ini langsung turun ke sini dari pipa ini. Nah, ini nih. Pipa ini akan turun ke bawah lagi, begitu seterusnya. Benar, kayak akuarium, persis. Ya. Nah, terus Mas Penta, itu kan kalau misalnya dialirin terus begini, apa tidak takut busuk? Misalnya kayak gini, ini akarnya sampai panjang sekali. Nah, itu dia. Lihat, ini coba lihat, ini akarnya sampai panjang sekali. Ini namanya selada keriting ya? Ya, ini salah satu jenis lettuce import dari Belanda. Namanya ini red leaf. Jadi red leaf ini pasangannya adalah green leaf. Nah, green leaf sama red leaf ini biasanya dipakai untuk burger. Jadi terus kemudian ada beberapa jenis lain seperti ini roman. Ini roman biasanya untuk Oscar salad atau salad bistik. Biasanya untuk ini. Kemudian ini ada green oak leaf. Kemudian ini ada juga red oak leaf. Jadi ini terus kemudian ada egg leaf. Masing-masing ada kegunaannya. Maksudnya adalah gunaannya itu seperti darah tinggi gitu. Iya, betul. Iya, jadi misalnya merah nih. Ini selada merah itu biasanya zat yang paling efektif atau khasiat yang paling tinggi adalah zat antioksidannya, Mas. Namanya zat karotin. Ini untuk mengisolate sel-sel kanker dalam tubuh. Sehingga dia tidak menyebar luas atau segala macam. Itu diisolate dengan sayur-sayuran warna merah. Kemudian yang warna-warna hijau begini biasanya khasiat utamanya adalah anti aging, Mbak. Kerutan saya ini akan menghilang ya berarti ya kalau minum yang minum lagi makan yang hijau-hijau gini ya. Kemudian ada lagi yang biasanya yang hijau-hijau begini, ini memang tuh ada juga yang khusus untuk anti sembelit, kemudian untuk penekanan kolesterol, flushing darah yang di dalam kolesterol dalam darah itu juga ada. Nah, katanya ada yang dari Eropa, itu yang mana ya? Semua benih ini dari Eropa, Mas. Oh, semuanya dari Eropa. Ya. Benih lokal masih belum punya kayak gini. Makanya kita di Surabaya itu memang spesialis selada. Dan tujuan kita memang tidak ingin bersaing dengan petani tradisional. Supaya kita tidak mengambil istilahnya sandang pangan mereka. Jadi kita create sendiri market supaya segmen masyarakat ini tidak keberadaan kita itu tidak mensubstitusikan yang sudah ada itu. Seperti itu. Nah, terakhir sebelum kita akan duduk lagi mau kita bahas yang lain juga. Kalau mau bentuk seperti ini, itu kira-kira Mas Penta, kita harus keluarkan uang ini berapa sih Mas Penta? Begini Mas, jadi banyak sekali sistem maupun produk-produk seperti ini yang ada di pasaran. Teman-teman kami juga menciptakan sendiri produk-produk mereka Mas. Jadi
pada intinya yang paling penting adalah konsep ini dipahami, Mas. Iya. Kalau sudah konsep dipahami, nanti inovasi-inovasi itu akan muncul dengan sendirinya. Oke, berarti tidak harus 3 tumpuk ya? Tidak Tapi harus kalau 3 satu tumpuk. tumpuk saja itu Boleh. bisa. Oh, oke. Berarti poinnya pemirsa, kalau Anda mau seperti ini, tidak harus mencontoh ini, tapi Anda boleh kreativitas Anda sendiri. Misalkan Anda cukup, saya sederhana saja di rumah kecil, jadi Anda cuma 1 layer saja sudah jadi. Boleh. Boleh, luar biasa. Ini talang bisa diganti dengan bambu juga boleh. Nah, itu dia bambu runcing. Nah, Mas, monggo kita mau dulu lagi pemirsa, boleh tepuk tangan lagi untuk kita semua. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali kalau tadi lihat sistem kerjanya seperti itu, dan ternyata ini buat sendiri ya Mas ya? oh iya. Buat sendiri ya, luar biasa. Buat sendiri. Jadi mungkin Mas Penta bisa jelaskan keuntungan yang Mas Penta benar-benar rasakan bersama keluarga dengan melakukan atau menanam tanaman hidroponik ini apa? Jadi begini, keuntungan dengan berkebun hidroponik di kota itu sangat banyak. Iya. Secara general aja. Contohnya misalnya ada keberadaan kebun kami di suatu komplek atau perumahan. Iya. Itu aura positifnya sudah jelas di situ ada. Pertama, dengan adanya penghasil sayuran di kampung itu atau di perumahan itu sudah mendapat 1 poin dari Pemkot bahwa di daerah situ sudah ketahanan pangannya sudah unggul. Pertama. Daerah hijau juga Hijau. seperti itu ya. Terus kedua, itu akan menjadi sentra kegiatan positif bagi masyarakat. Pertama, bayangkan aja kalau ibu-ibu PKK bingung mau nyari kegiatan apa. Nah, Setelah arisan, setelah pengajian, mereka tinggal datang ke kebun, sukarelawan, bantu-bantu di kebun, misalnya bantu benih, bantu menanam, bantu macam-macam. Senang mereka, karena yang dilihat itu adalah hijau-hijau gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, ini bagus untuk edukasi ke masyarakat. Pertama, untuk anak-anak kecil yang tahunya sayur itu beli di pasar atau beli di supermarket. Sekarang mereka bisa belajar. Dan kemudian yang keempat adalah tidak perlu keluar biaya banyak untuk mempelajari atau untuk mengerti cara bertani. Karena cukup di sebelah rumah sudah ada kebun hidroponik nah, yang berteknologi. Nggak usah jauh-jauh ke arah desa di Gurun sana dengan naik bis rombongan. Di sana hanya lihat padi di sawah. Yang sudah turun temurun sampai nenek moyang cuma begitu saja. itu dia. Iya. Jadi banyak ya manfaat. Ini lebih banyak manfaat. Betul. Tapi saya penasaran, ini kan tadi sudah kita panjang lebar dan luas tentang hidroponik. Nah, gilirannya Mbak Novi menjelaskan. Silakan Mbak Novi, ini apa ini? Ini kalau saya bocorkan sedikit ya. Iya. Nah, ini boleh di close up, mungkin sebelah mana close up ya? Sebelah sini kan? Nah, ini adalah paprika kuning. Tapi awalnya ini saya kira ini seperti mainan, tapi ternyata bukan. Jadi memang karena bentuknya sangat cantik sekali, kemudian halus, sudah muncul mungkin gambarnya oke ya. Nah ini dia, oke untuk saja. Nah ini dia, ini adalah gambarnya. Kalau misalnya Anda lihat, itu gambarnya di TV Anda itu bening memang karena betul-betul bening. Betul. Karena memang ini seperti mainan. Ini juga ada. Ini tomat Brazil, Rio. Tomat Brazil, Sekarang. paprika merah gitu. Ini paprika merah. Jadi kalau kita melihat bentuknya ini seperti mainan sebenarnya, sangat cantik sekali, tapi khasiat di dalamnya sangat luar biasa sekali. Ya, Rio. boleh ditaruh lagi, nanti kita Boleh. kena royalti, bayar nanti soalnya harganya mahal katanya gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Mbak Novi, Iya. ini apa? Ini kemudian tomat, kemudian ada mie. Ini berarti kalau selain dari tanaman yang belakang tadi itu, ini juga bisa hidroponik. Iya. Apa dihasilkan pada akhirnya, mungkin bisa jelaskan? Iya. Jadi gini, awalnya kita memang jualan sayur awalnya. Tapi setelah itu customer berdatangan ke kebun, mereka bingung ini diapakan, gitu. Jadi nggak tahu gitu, diapakan ini, selama ini kita cuma makan ya sayur yang kita beli di pasar gitu kan, bayam, kangkung contohnya, sawi gitu. Tapi ini diapakan. Nah, inilah saya punya ide untuk saya bikin salad. Oh, ini dia. Ini Langsung dia. bisa dikonsumsi. Langsung bisa dikonsumsi. Jadi ini juga memperkenalkan untuk anak-anak pastinya yang tidak suka sayur. Ini kan ibu-ibu kan concern banget Iya, tuh masalah betul. seperti itu. Iya, betul. Jadi yuk kita mulai loh ini makan sayur, hidup sehat. Iya. Kita harus sudah mulai. Bisa jelaskan mungkin di dalamnya ini Jadi mengandung apa saja? jadi ini semua sayur yang ada di dalam ini semua yang ada di kebun kita. Semua yang Iya. ada. Jadi semua yang ada di kebun kita. Tapi kita tambahkan, saya tambahkan buah, Buah. buah, ada tomat cherry hidroponik juga, Iya. melon hidroponik,
ada paprika hidroponik yang seperti tadi itu dicontohkan, ya. Saya kasih tambahan bombay sama stroberi. Nah, kalau saya hitung jamnya ini masih tinggal berapa menit ya? Ini tinggal 20 menit lagi belum ya? Nah, ada yang saya bikin penasaran juga ini kalau misalnya saya buka biar lebih jelas lagi. Ini adalah mie dengan warna hijau. Nah, ini dia sudah muncul gambarnya. Ini terbuat dari apa, Mbak Novi? Iya, Kalau yang ini? itu hijau dari sayur ini, apa namanya, basil. Sayur basil. Iya. Basil. Ya, Oke, basil oke, oke. itu kalau yang kita tahu kemangi Eropa. Kemangi Eropa. Kalau di sini kemangi. Kemangi. Kemangi Indonesia mungkin ya. Buat tekel. Iya, Untuk betul. ini namanya basil. Bisa jadi berasal dari kemangi Eropa. Seperti kalau yang ini tomat. Oh, Dari orangnya dari warna tomat. itu tomat tadi saya kira itu apel. Kalau yang apel biasa. Kalau Anda bisa melihat boleh saya lihat sedikit tomatnya pemirsa kalau Anda lihat ya. Ini bukan seperti tomat, tapi seperti apel karena memang huge sekali ya, besar sekali. Nah ini dia ukuran tomatnya. Nah, Dan teksturnya juga seperti ada garisnya, jadi kayak seperti apel ya Rio ya. dan bocorannya ini sayur-sayur ini adalah berusia berapa hari tadi sudah? Ini 2 minggu. Nah, 2 minggu dua sebisa. Ini seminggu. Ini seminggu. tidak dikasih pengawet. Oh, nggak boleh. Untuk apa? Masih segar. Tapi masih segar Dia seperti itu. cepat besar soalnya sering minum vitamin Rio. Minum vitamin Kita ya. anak kecil. Anak kecil. Kalau ini dari tomat bagaimana? Mie tomat ini? Iya, ini selama ini kan yang kita tahu mie itu kan ada bahan pengawet, Iya. ada pewarna. Iya. Gitu. Nah ini kita bikin mie yang tanpa bahan pengawet, pewarnanya juga langsung dari tomat, langsung dari sayur seperti itu. Jadi aman konsumsinya. Jadi aman, tidak bikin gendut juga ya. Kalau makannya itu sedikit sekali gitu. Tapi nanti kita akan tanya lagi seputar banyak sekali produk-produk yang sudah dihasilkan lewat hidroponik tadi. Tapi jangan khawatir, kita masih kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali.